Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004 dari Universitas Teknokraт Indonesia. Di sini saya akan praktek sekaligus pengenalan, penjelasan eh, materi Natural Language Processing dari referensinya dari bukunya Raymond yang berjudul Natural Language Processing. Teman-teman bisa cari buku berwarna biru. Eh, saya praktik sambil membaca buku tersebut ya. Nanti saya jelaskan apa yang tidak ada penjelasannya di buku tersebut. Saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci lagi. Eh, saya sebenarnya tadi sudah menjelaskan sampai panjang. Saya mengerjakan benar-benar dari nol panjang. Namun saya lupa record. Oke, sekarang kita ulang aja. Nggak apa-apa. Saya sudah 2 jam tadi menjelaskan. Oke, mungkin ini agak cepat aja ya guys ya. Langsung pengenalan aja ke NLTK. Apa itu Natural Language Toolkit atau NLTK? Ini adalah salah satu alat pengembangan NLP berbasis Python yang pertama kali ditemukan oleh Profesor Stephen Bird dan Dr. Edward Loper di Departemen Ilmu Komputer dan Informasi. Oke, NLTK ini menawarkan antarmuka berorientasi pada pengguna dengan lebih dari 50 korpus dan sumber daya leksikal seperti WordNet, basis data, leksikal bahasa Inggris yang besar, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Ini dikelompokkan ke dalam kumpulan sinonim kognitif science set. Eh, Masing-masing mengekspresikan. Oke, langsung lanjut saja kita ke praktek. Pertama kita harus apa ya? Install tokenisasi menggunakan pip install NLTK ini. Kita akan mencoba proses tokenisasi menggunakan NL3. Oke. Kita install pip install ini, lalu kita import ini NL3 ini. Kita import, lalu NL3 download all. Nah, apa itu NL3 download all? Kan tadi kita sudah menginstal NL3. Lalu kita import NL3-nya, lalu kita download model-modelnya. Jadi model apa aja yang kita download? Jadi semua model kita download yang ada di eh, library NL3. Nah, eh, itu semua meliputi dari pustaka koleksi, korpora, modul, paket NLP dan paket NLP lainnya. Oke, langsung saja kita run ini fungsi ini kita run. Setelah mendownload semuanya, setelah selesai di-download, kita langsung mencoba membuat contoh ucapan. Nah, yang disimpan ke dalam variabel ucapan satu. Kita membuat isi kalimat setiap akhir pekan, pagi-pagi sekali saya mengendarai mobil, saya ke pusat pencucian mobil seperti biasa, oke? Kita simpan ke ucapan satu. Lalu kita keluarkan isi dari variabel ucapan satu. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Berikutnya kita melakukan tokenisasi menggunakan NLTK Word Tokenize. Nah, NLTK Word Tokenize ini berfungsi untuk mentokenisasi variabel ucapan satu, isi dari variabel ucapan satu. Isinya apa tadi isinya? Isinya yang ini yang kita isikan tadi kalimat ini. Oke. Lalu hasil tokenisasinya disimpan ke dalam variabel uTokens yang jika kita jalankan hasilnya akan seperti eh, di bawah di bawah ini. Nah, setelah itu kita coba menggunakan kata lain. Coba kita di sini coba menggunakan variabel ucapan dua. Kita coba menggunakan kalimat hello world, how are you? Oke. Setelah itu ini apa ya? Mengapa kita ini menggunakan Python? Ya karena toolkit
Python telah melampaui bahasa C, C++, Java, terutama dalam pengembangan perangkat lunak ilmu data, AI, dan NLP. Nah, bahasa ini adalah bahasa yang generik tanpa area spesifik seperti bahasa lain, lebih mudah dipelajari dan ramah pengguna dibandingkan C dan C++. Terutama bagi mahasiswa non ilmu komputer dan ilmuwan. Oke. Eh, jadi ada eh, program Python atau bahasa Python yang bisa melakukan proses tokenisasi untuk memproses teks seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, jadi kan tadi kita melakukan tokenisasi menggunakan eh maaf. Kita tadi menggunakan tokenisasi menggunakan library NLTK menggunakan Word Tokenize. Oke. Nah, jika bawaan dari Python itu sendiri itu ada split namanya. Jadi, kata yang ada di dalam variabel ucapan dua ini ditokenisasi menggunakan split dan hasilnya akan seperti ini. Seperti di bawah ini. Nah, lalu kita bisa menggunakan mengecek jumlah kata yang ditokenisasi menggunakan fungsi len. Dan ini panjang kalau kalau di JavaScript itu len. Kalau jika di Python len. Nah, maka kita print hello world, how are you berisi dari 5 kata. Oke. Nah, bagaimana sih proses Python ini melakukan eh, perhitungan jumlah kata itu dari literatur Alice Adventure in Wonderland oleh eh, Lewis Carroll. Nah, oh, kode Python, maaf, itu tadi nama judul teks yang ada di buku. Ternyata itu bukan penemunya. Jadi, eh, contoh kode Python, maaf, saya bukunya itu berbahasa Inggris, saya kurang memahami bahasa Inggris. Jadi, kode Python yang untuk melakukan perhitungan jumlah kata itu seperti di bawah ini. Nah, ini sangat berbeda ya guys ya sama yang di buku. Di buku, eh, di buku kan apa namanya? Proses pengetikannya bukan seperti ini. Ya, seperti ini juga. Tapi ada beberapa yang saya ubah agar saya mudah menjelaskan kepada teman-teman semua dan mudah dipahaminya. Oke. Yang pertama di sini ada def front c word nama file. Kita mendefinisikan nama fungsi ya, mendefinisikan nama fungsi bernama c word dengan c word dengan parameter menerima parameter nama file parameter. Oke. Nah, try try ini untuk menangani masalah apabila ada error seperti file tidak ditemukan atau error lain. Oke. Lalu with open ini kita berguna untuk membuka nama file parameter. Nah, nama file parameter ini eh, diambil dari nanti data yang dimasukkan ke dalam parameter, file yang dimasukkan ke dalam parameter. Dan kita menggunakan encoding UTF-8. Encoding UTF-8 ini eh, bisa membaca karakter non-ASCII, misalnya karakter aksen, simbol, dan lain-lain. Oke, as f fit. Nah, ini nih eh, as flit ini adalah flit ini adalah sebuah variabel yang akan membuka aduh, eh,
Ini akan menyimpan file yang dibuka ini ke dalam applet. Oke. Selanjutnya clead sama dengan fleet.read. Clead ini adalah sebuah variabel. Variabel ini jadi ini tidak masalah ya, ini hanya penamaan. Ini saya mengikuti buku ini bisa saja menggunakan folder hasil bacaan gini juga bisa disesuaikan begini. Sebenarnya bisa juga. Dan ini kan tadi folder ini kan dibuka. Lalu data yang disimpan setelah dibuka dan dibaca disimpan ke dalam folder applet ini. Nah, lalu folder applet ini dibaca menggunakan fungsi read. Di sini ada fungsi read. Lalu applet yang dibaca menggunakan fungsi read ini disimpan ke dalam folder ini tadi, folder celit atau yang variabelnya ini kita bisa ubah. Bahkan applet ini pun bisa diubah karena ini hanya variabel untuk menyimpan data. Data sementara, data pokoknya untuk menyimpan data. Jadi ini applet ini hanya wadah, sebuah wadah. Oke, bisa diubah. Except ini adalah error. Apabila file error, eh, file tidak ditemukan, maka return error, maaf file tidak ditemukan, eh, print errornya. Oke, else, maka kalau nggak error, dia eh, will it, eh, will it ini eh will it ini apa ya? Variabel yang eh, menerima variabel yang menerima splitnya ini celit data yang kan ini kan data yang sudah dibaca. eh Celit ini data bacaan ini celit atau data bacaan ini kita namakan celit. Gini-gini aja. Hmm, kita kasih komentar. Aduh, kita kasih komentar. Eh, Baca file dan simpan ke dalam variabel celit. Nah, setelah disimpan ke dalam celit, kan udah dibaca nih sama celit, lalu disimpan, lalu dilakukan split oleh Python. Nah, hasil bacaan yang di-split tadi, yang menghasilkan tokenisasi, disimpan ke dalam variabel wallet. Nah, lalu kita hitung panjangnya wallet ini berapa, atau banyaknya token yang dibuat oleh Python ini berapa. Itu menggunakan len wallet. Nah, hasil hitungan tadi, hasil hitungan panjangnya, banyaknya tokenisasi dalam wallet atau dalam file yang dibaca tadi, itu disimpan ke dalam variabel n-word. Lalu kita tampilkan hasilnya. Lalu kita print. Oke. Lalu setelah itu fungsinya. Lalu gimana cara ngambil fungsinya? Apa memanggil fungsinya? Oke, pertama, kita di sebelah sini ada contoh teks dalam format txt. Oke. Dalamnya ini ada beberapa teks lorem yang saya buat tadi menggunakan VS Code. Eh, lalu eh, kita panggil menggunakan variabel nama file. Lalu contoh text.text kita panggil di sini. Contoh text.txt. Oke. Lalu kita panggil fungsi cword. Lalu kita tuliskan parameternya. Nah, parameter pemanggilan sama parameter definisi kok beda, Bang? Beda, Mas. Beda, Pak. Eh, Kenapa beda? Nah, jadi ya, kita kembali lagi ke belajar bahasa pemrograman. Jadi parameter itu ada dua. Yang pertama variabel apa? Parameter formal dan
variabel apa satunya? Coba saya baca dulu. Lupa saya. Agak lupa variabel formal dan variabel parameter formal maksudnya maaf. Parameter formal dan aktual. Oke. Dan parameter aktual. Nah, yang mana yang parameter formal dan mana yang parameter aktual? Jadi, parameter parameter formal itu adalah parameter yang dibuat saat fungsi tersebut dibuat atau didefinisikan. Jadi seperti ini. Keyword, lalu tuliskan parameter formalnya, parameter formal yang didefinisikan ini tadi. Nah, lalu apa itu parameter aktual? Parameter aktual adalah parameter yang eh, eh, nilai isinya nilai nyata yang dikirimkan ke dalam fungsi yang dipanggil. Jadi, eh, jadi gini, ini parameter aktual. Ini adalah nilai nyata yang dipanggil ke dalam fungsi keyword untuk dikirimkan ke dalam fungsi keyword ini ke sini, ya. Jadi ini boleh beda, sangat boleh. Oke, ini ini boleh berbeda. Nah, setelah itu coba kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini dia menampilkan semua isi yang ada di dalam contoh teksnya. Lalu dihitung ada berapa kata yang ditokenisasi itu ada sekitar 150 kata. Oke, lanjut. Kita akan lanjut menggunakan NLTK book. Itu di dalam bab NLTK dengan pemrosesan teks dasar dalam NLP. Eh, Oke. NLTK itu menyediakan 9 dokumen teks yang berbeda dari literatur klasik, teks Alkitab, pidato publik yang terkenal, berita, dan artikel dengan korpus pribadi untuk pemrosesan teks. Yuk, kita coba. Kita import NLTK booknya. Oke. Setelah kita import, lalu kita coba ada apa aja. Teksnya itu ada ini aja. Ada nih. Teks satu, Moby Dick, segala macam. Lalu gimana coba? Eh, kita mencoba isi teks dari apa ya? Periksa teks satu. Apa? Kita coba periksa teks satu. Nah, hasilnya begini. Oke? Aduh, kelewat. Berikutnya, from Analyta tokenize, import tokenize. Oke? Kita coba. Nah, kita akan mencoba menggunakan variabel Volmes untuk membuka Volmes untuk menyimpan data yang dibuka lalu dibaca. Jadi ada di sini kan ada contoh teks. Ini kita langsung masuk ke bagian ini. Bagian oh ya gini. Kita akan melakukan tokenisasi di bagian ini. Maaf, pegel. Oke. Nah, kita akan melakukan tokenisasi di bagian ini. Kita definisikan menggunakan variabel volumes dan fungsi open untuk membuka contoh file dengan encoding UTF-8 dan fungsi read ini untuk membaca. Jadi setelah file dibaca, disimpan ke dalam variabel volumes. Oke. Setelah itu kita tokenize
data yang sudah dibuka dan dibaca itu tadi, eh, ini beda ya. Tadi kan cara yang tadi kita contohkan di atas sini tadi. Nah, ini kan Python yang ini fungsi-fungsi Python. Nah, sedangkan kita menggunakan sekarang menggunakan library NLTK yaitu yang ini. Nah, menggunakan fungsi ini. Nah, lalu kita eh, apa? Setelah filenya dibuka dan dibaca, disimpan ke dalam Volmes ini. Setelah disimpan ke dalam Volmes, kita tokenize menggunakan Word tokenize. Ini eh, fungsi yang ada di library-nya NLTK. Lalu kita masukkan parameter aktualnya atau nilai utama, nilai yang kita kirimkan ke dalam fungsi nilai isi nilai yang kita kirimkan ke dalam fungsi Word tokenize. Lalu nanti hasilnya ini kita simpan ke dalam WToken. Oke. Setelah itu eh NLTK ini tadi eh NLTK text text with token ini adalah membuat objek teks dari daftar with token. Jadi Tools ini sekarang adalah objek teks yang bisa digunakan untuk dianalisis lebih lanjut dalam NLTK. Kenapa harus begitu? Karena objek teks dari NLTK.text ini memungkinkan kita melakukan operasi NLP seperti uh, concordance atau yang artinya itu menemukan kemunculan kata dalam konteks atau collection mencari kata-kata yang sering muncul bersama. Lalu word frequency analysis itu menghitung seberapa sering kata itu muncul. Nah, setelah kita jalankan, sekarang kita akan mencoba eh, mencari kesesuaian kata atau menggunakan fungsi concordance. Coba kita jalankan untuk mencari kata kuai dari banyaknya token sebanyak eh, mana tadi? Dari banyaknya token ini ada berapa kata kuai di dalamnya. Nah, setelah kita cari menggunakan fungsi concordance ini, maka didapatkan ada 4 yang muncul dalam eh, file tersebut. Kata yang muncul dalam file tersebut. Oke, selanjutnya kita mencari volume similar. Volume similar itu apa ya? Similar itu adalah sebuah fungsi eh, untuk mencari kata-kata yang muncul dalam konteks yang mirip. Nah, jadi kita coba kata apa ya? De, coba. Tidak ada apa ya, guys? Coba kita ini menggunakan teks satu karena ini kan menggunakan lorem ipsum. Lorem ipsum itu bahasa Latin yang saya sendiri tidak mengerti bahasanya itu seperti apa. Karena itu generate otomatis. Coba kita menggunakan textbook teks 2 coba yang ada di dalam library-nya NL3. Nah, jadi kalau ketemu dia akan begini. Berikutnya kita mencari teks 4. Apa mencari kata kesesuaian kata menggunakan crocodile, kata ekstrim di dalam teks 4 seperti ini. Menggunakan similar teks 4. Lalu kita menggunakan common konteks. Nah, apa itu common konteks? Eh, jadi common konteks itu adalah apa ya? Eh, digunakan ini untuk memeriksa konteks yang dibagi menjadi dua kata atau lebih.
Nah, jadi eh, sekali lagi common context ini digunakan untuk memeriksa konteks yang dibagi oleh dua kata atau lebih. Kalau kita coba dari kata ekstrim dan limit di sini, maka hasilnya adalah no common context were found. Tidak ada. Oke, langsung lanjut ke bab berikutnya, yaitu analisis plot depresi leksikal. Oke, analisis plot depresi leksikal. Nah, di sini kita akan menggunakan depresian plot untuk memplot dua kata, memplot eh, kata kunci baik atau good, gembira atau happy, eh, kuat atau strong, eh, buruk atau bad, eh, sedih atau sad, dan lemah atau sensibility. Dari kata teks yang ada di sini. Oke, langsung saja kita teks. Aduh, mana tadi? Kita lihat mana tadi? Ah, nih. Kita lihat plot depressionnya dari kata-kata good, happy, strong, bad, sad, weak. Nah, jadi ini hasil depression plotnya. Sebuah gambar seperti ini. Dan kita coba menggunakan teks 4 dengan kata kunci lain Amerika Assistance. Hasilnya akan seperti ini. Ini cara membacanya saya kurang memahami karena belum di buku tidak menemukan. Cuman kalau untuk pemahaman kode saya lebih paham ke pemahaman kode maksudnya untuk apa. Cuman kalau untuk penampilan membaca grafik-grafik saya kurang paham. Oke. Berikutnya langsung saja kita ke bab 10.9 tokenisasi dalam NLP. Oke. Nah, oke. Kita langsung belajar tokenisasi pada NLP. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita menggunakan fungsi fungsi. Maaf. Kita menambahkan variabel ucapan 3 dengan isi Jen meminjamkan $300 kepada Peter pagi ini. Nah, kita menggunakan WToken NLTK Word Tokenize untuk mentokenisasi ucapan 3 ini. Lalu hasil tokenisasinya kita simpan ke dalam WToken dan kita tampilkan WTokennya dengan memanggil di bawahnya ini. Lalu kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Setelah itu eh, kita bedakan apa bedanya tokenize NLTK Word Tokenize dan tokenisasi yang bawaan dari Python. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah contoh eh, tokenize ucapan 3 menggunakan split atau bawaan Python. Nah, jika kita lihat di sini ada perbedaan di dalam keduanya. Ini eh, bagusnya library dari NLTK itu seperti ini. Bedanya sangat terlihat. Nah, apabila di NLTK dia bisa membedakan secara lebih detail. Kita lihat di bagian ini bahkan dolar yang tadinya bergabung di sini, ini dia bisa paham dan dipisahkan menggunakan tokenisasi. Nah, sedangkan yang bawaan dari Python split ini dia hanya memisahkan kata yang ada spasinya. Jadi, dia apabila tidak ada spasinya dia akan tetap digabung. Nah, contohnya begini. Eh Jen dan meminjamkan ini akan saya gabung. Nah, nah, nah. Tapi karena ini NL3 belum memahami
konteks seperti ini, dia juga akan apa? Menyatukan seperti itu. Contohnya jangan gitulah. Contohnya gini. Nah, tadi kan ini gabung. eh Nih 300 ini kan gabung. Nah, kalau bawaan Python, dia itu hanya eh melihat dari ininya, memisahkan berdasarkan spasi. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, nah, kita jalankan seperti ini. Nah, dolar ini akan pisah karena apa? Karena ada spasi. Tapi bedanya dengan NLTK, meskipun ini kita hapus, NLTK ini dia bisa membagi blok bagian-bagian tokenisasi ini secara otomatis. Secara otomatis dia akan memisahkan. Nah, sulitnya kalau bawaan Python ini dia hanya memisahkan yang ada batas spasinya. Oke, lanjut. Berikutnya lanjut ke hmm, untuk menghitung jumlah token dalam dokumen menggunakan line. Oke, itu tadi udah. Jadi kita menghitung jumlah tokennya ada berapa. Lalu set. Kita coba menggunakan set. Set itu apa ya? D. Set. Jadi kalau di buku itu fungsi sort ini fungsi. Nah, ada teks. Ini metode set. Ketika dokumen teks diorganisasi sebagai objek token, Python dapat mengelompokkannya dengan mudah ke dalam sekumpulan objek berbeda menggunakan metode set. Set dalam Python digunakan untuk mengekstrak objek-objek berbeda dari tipe apapun dari daftar objek dengan intent yang berulang. Nah, jadi kalau ada objek objek yang berbeda dari tipe apapun dari daftar objek dengan instansi yang berulang, Python ini bisa ekstrak menjadi sebuah objek-objek. Nah, contohnya begini. Kalau diperhatikan, aduh, kalau diperhatikan di sini, bedanya len banyaknya banyak token ini dan len set ini hanya 1000 apa 6.833 atau leb, jauh lebih sedikit dari len panjangnya len. Ini menunjukkan bahwa token banyaknya token itu dan tanda baca yang tanda baca itu tipe data yang berbeda. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa data di dalam teks dua ini dengan panjang panjangnya 141.576 dengan yaitu kata dan tanda baca sebanyak 6.833. Maaf ya saya agak patah-patah karena sambil pindah halaman untuk membaca buku. Itu ada token atau tipe data yang berbeda. Tipe yang berbeda. Coba kita menggunakan fungsi sort untuk metode yang berbeda. Nah, set text, length, sort set. Nah, ini. Nah, hasil kita sortir dari tipe data dari tanda seru, karakter, angka, dan ini. Oke.
Berikutnya, gimana cara kita mengakses token dari awal? Itu dari contoh akses 20 token pertama itu seperti ini. 1 sampai 20 itu seperti ini. Lalu token dari tengah 100 sampai 150 itu begini. Lalu kita coba lagi akses token 20 paling akhir seperti ini. Nah, lalu lanjut ke frekuensi penggunaan kata. Leksik frekuensi penggunaan kata, lexical diversity. Nah, ada banyak kata yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi contoh yang di bawah ini kita menunjukkan pola frekuensi penggunaan kata untuk literatur. Nah, jadi contohnya gini. Nah, lalu kita membutuhkan kata the yang ada dalam teks satu menggunakan count. Jadi, kita mencari kata teks satu yang apa ada kata THE ini, the atau the, lalu jumlah totalnya dihitung dengan count. Nah, setelah itu eh, kita lanjut ke ininya, hitung ininya. Jadi kita lihat ada apa ya? Frekuensinya kelihatan, frekuensi penggunaan katanya. Nah, berikutnya kita lanjut ke eh, alat statistik dasar NL3. Nah, di bagian 10.10 ini distribusi frekuensi menggunakan fungsi frekuensi disk. Ini adalah metode bawaan awal di NL3 untuk menganalisis distribusi frekuensi setiap jenis token dalam dokumen teks. Nah, contoh, kita menggunakan teks 4. Teks 4. Kalau kita aduh, kalau kita tampilkan hasilnya akan seperti ini. Kita coba like this helpnya. Oh, no, 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 no. Oke. Jadi tanda tanda tanya ini digunakan untuk apa ya? Melihat help seperti di samping ini fungsinya. Ini bisa nggak sih kita terjemahkan? Nah, distribusi frekuensi untuk hasil sesuatu percobaan, distribusi frekuensi mencatat beberapa kali setiap hasil percobaan yang terjadi. Misalnya distribusi frekuensi dapat digunakan untuk mencatat frekuensi setiap jenis kata dalam suatu dokumen. Secara formal, distribusi frekuensi dapat didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan dari setiap sampel dari beberapa kali sampel tersebut muncul berbagai suatu hasil. Nah, distribusi ini umumnya muncul dibangun untuk menjalankan sebuah percobaan dan menambah jumlah sampel percobaan. Oh, oke. Jadi jangan lupa teman-teman juga kalau nggak paham sama fungsinya bisa di ini ya, apa menggunakan tanda tanya ini ya. Ini untuk menampilkan apa pengetahuan. Coba kita lanjut. Kita contoh menggunakannya practice, fr practice apa yang menggunakan variabel apa ya? Contohnya ini bebas ya nggak? Ini nggak harus menentukan di buku. Yang penting kita variabelnya kita paham. Kita coba tadi membahas tentang apa? Frekuensi. Coba kita buat menggunakan frekuensi teks 4. Nah, sama dengan practice teks 4.
practice teks 4. Nah, coba kita jalankan. Lalu kita coba tampilkan dalamnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasil dari kata the, of, and, titik, to, in, our, that. Oke, itu frekuensinya. Selanjutnya, frekuensi disk sebagai objek kamus atau frekuensi disk as dictionary object. Ini adalah perlu dicatat, ini akan mengembalikan pasangan kunci nilai dari objek kam eh, dictionary untuk mencerminkan kunci atau key yang menyimpan nama token, type, dan value yang merupakan frekuensi kemunculan yang sesuai dengan sebuah teks. Karena frekuensi disk ini mengembalikan objek dictionary atau kunci. Ini kunci dapat digunakan untuk mengembalikan daftar semua token type seperti yang ditunjukkan. Oke, kita coba. Token 4 S2 key. Kita coba ya. Token teks 4 sama dengan key. Oh, oke. Lalu kita coba tampilkan token 4-nya. Nah, jadi begini hasilnya. Sekarang kita masuk ke 10.10.1.2. Kita menggunakan metode akses the X4. The. Kita cari ada berapa. Eh, sabar. Frekuensi. Coba kita ke offline errornya. Oh, dia menggunakan ini. Nah, dari total 9.670. Oke, selanjutnya akses practice. Frekuensi distribution plot from Analytica. Langsung saja kita tampilkan FD4 plot. Kita panggil. Kita tampilkan hasilnya akan seperti ini. Yang tertinggi ada kata the, yang paling sering di kata yang paling sering keluar ada of. Ini ada berapa of? Ini ada banyak, sekitar 700-an token ya. 700-an token, dan di sini ada sekitar 500-an. Yang terendah ada people.
People di sini ada kurang dari 2000. Oke. Untuk selanjutnya kita coba yang ini. False. Nah, oh true. Maka silakan seperti ini. Oke, lanjut sampai kata-kata langka. Eh, setelah ini, oh ya, kata-kata langka, hapax. Hapax adalah kata-kata yang hanya muncul satu kali dalam satu karya, baik itu sebuah publikasi atau seluruh bahasa. Teks-teks kuno penuh dengan hapax. Misalnya dalam Love of Snake terdapat hapax honoris causatus yang berarti mampu meraih kehormatan. NLTK menyediakan metode hapax di bawah objek factis yang mencantumkan semua jenis kata yang terjadi sekali dalam dokumen. Oke, kita menggunakan hapax, menggunakan fungsi hapax yang dari tool NLTK. Ini kita masih menggunakan tool-tool NSTK, NLTK ya. Coba. From FB, name FD not definite. Define. Coba kita lihat. Text or object address hapax. Oh, ini file yang diupload tadi, guys. FD ini. Udah di mana ya? Talmes. Oh, kecepatan kita kejauhan. Text FD. Practice F4. Oh, coba. Aduh, salah. Kita giniin dulu, guys. Kalau kita mau menggunakan S1, kita menggunakan FD, misalnya tadi variabelnya. Terus, berarti teks 1. Lalu di sini kita panggil FD. Nah, kita mencari eh, kata yang muncul sekali dalam teks 1. Nah, nih. Jadi ada beberapa kata ini yang muncul. Oke, selanjutnya eh eh, berguna untuk kita mempelajari Hapax ini berguna untuk kita mempelajari kosakata yang mengandung lebih dari 12 karakter. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke kolokasi. Kolokasi adalah pe, kalau bahasa Inggrisnya apa sih ini? Kolokasi atau collocation. Apa itu collocation? Collocation adalah pengelompokan kata kerja sekumpulan kata yang biasanya muncul bersama-sama untuk menyampaikan makna sematik. Nah, kata kolokasi berasal dari kata Latin yang berarti tempat bersama dan pertama kali diperkenalkan oleh Profesor John pada tahun 1990 dan sampai 1960. Oke, kolokasi dalam NLTK. Nah, kita lihat kolokasi di teks satu.
Aduh, ini kita close. Kita lihat kolokasi. Nah, oh ini teks satu. Collocation. Collocation. Kebiasaan bahasa Indonesia, guys. Collocation. Nah, ini. Nah, hasilnya akan seperti itu. Kita bisa mencoba teks 2, teks 3, teks 4, 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.